Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3 siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Every day with my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord. Every day with my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Yeah. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord. Every day, my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord. Every day, when my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Oh, I'm gonna praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi kita di ibadah online hari Minggu ini. Masih tetap semangat kan untuk beribadah hari ini? Semangat dong. Yuk kita semua siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan juga Alkitabnya nanti untuk kita bersama-sama ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau nyanyikan satu lagu. Mungkin adik-adik belum pernah menyanyikan lagu ini, atau ada yang udah pernah dengar lagu ini. Kita mau belajar lagu ini ya, lagu baru. Nanti ada gerakannya. Adik-adik bisa ikutin Tante Wit di rumah ya. Dengan semangat, kita memuji Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita belajar lagunya ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
baik. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu, memohon pimpinan Tuhan, agar Tuhan memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan, kasih setia, pimpinan, berkat, dan anugerah-Mu kepada kami di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami sudah siap untuk beribadah online hari Minggu ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan curahkan berkat-Mu kepada kami Tuhan, dan biarlah kami mengerti apa yang ingin Engkau berikan kepada kami di ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan saja. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak firman Tuhan 2 minggu yang lalu waktu kita ibadah Zumpa? Apa ya? Ayo diingat-ingat lagi. Yang aktivitasnya itu loh, kita main games, tebak kata. Iya betul. Firman Tuhannya tentang Pentakosta. Apa ya Pentakosta? Ya, Pentakosta yaitu turunnya Roh Kudus. Roh yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Dan Roh Kudus inilah yang membimbing kita, mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Tuhan. Ya, kuasa Roh Kudus itu juga yang ada dalam hati kita, mengarahkan kita untuk terus melakukan pekerjaan baik, supaya kita terus diperbaharui sebagai ciptaan baru dalam Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu Api Roh Suci. Ya, ini lagu juga kita sudah nyanyikan waktu kita ibadah Zumpa 2 minggu yang lalu. Makanya adik-adik semangat ya menyanyikan lagu ini. Pasti semua sudah bisa lagunya. Masih ingat? Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari.
berdusta. Kiat bagi namamu, api roh suci bakar hatiku. Tiba waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik di dalam celengan atau kotak yang sudah adik-adik siapkan di rumah. Atau minta tolong papa, mama, scan QR code yang ada di layar. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Bersyukur Kepada Tuhan. Bisa semuanya lagunya ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah persembahan yang kami berikan pada hari ini. Kiranya berguna untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mau mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini adik-adik ya. Untuk kita menyiapkan hati kita menyiapkan telinga kita menyiapkan pikiran kita menyiapkan Alkitab kita untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Elsie. Kita nyanyikan lagu tadi bersama-sama yuk. Mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku
akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik, dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu bersama-sama dengan anak-anak kami di dalam sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus juga mengurapi anak-anak kami supaya anak-anak kami boleh mendengarkan, duduk diam dengan tenang, supaya firman Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan anak-anak kami. Dan biarlah anak-anak kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ingat ini tidak? Ini adalah lidah api. Lidah api ini adalah merupakan simbol dari Roh Kudus. Oke? Nah, adik-adik pernah tidak berbohong pada orang tua atau pada orang lain, kepada teman mungkin? Kalau adik-adik pernah berbohong kepada teman, kepada orang tua, bagaimana perasaannya ya? Apakah adik-adik senang? Ataukah marah? Ataukah adik-adik merasa menyesal? Sedih? Rasanya tidak nyaman? Kalau adik-adik merasa sedih, merasa tidak nyaman, hatinya gelisah, berarti ada sesuatu dengan hidup kita. Apakah itu? Tema kita pada minggu ini adalah karya Roh Kudus. Adik-adik masih ingat kan? 2 minggu yang lalu cerita kita adalah tentang Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus kepada murid-murid yang ada di Yerusalem. Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Itu disampaikan jauh hari sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya. Hal itu untuk menunjukkan supaya mereka nantinya tidak kecewa ketika Tuhan Yesus benar-benar meninggalkan murid-muridnya, kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Dia akan pergi, tidak ada satupun yang bertanya, kemana engkau akan pergi? Tapi Tuhan Yesus tahu loh isi hati murid-muridnya. Mengapa mereka tidak ada yang bertanya? Ternyata Tuhan Yesus itu tahu isi hati murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus itu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Apa misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Oleh karena itu, Tuhan Yesus terus mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka siap sedia ketika Tuhan Yesus benar-benar kembali kepada Bapa. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih baik aku pergi meninggalkan kamu. Ketika itu aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Di sini Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa ketika Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, murid-muridnya tidak sendirian.
Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-muridnya. Roh Kudus akan menghibur, menjadi penolong mereka, dan akan sangat berguna untuk murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, Roh Kudus sudah diturunkan kepada murid-muridnya. Tidak hanya itu saja, bahkan sekarang Roh Kudus sudah ada pada diri kita, di hidup kita. Jadi adik-adik, sekarang apa sih karya Roh Kudus di dalam hidup kita? Pertama, karya keselamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menebus dosa umat manusia. Kemudian Tuhan Yesus kembali kepada Bapa. Tuhan berkenan mengutus Roh Kudus kepada kita sebagai penghibur dan penolong. Jadi adik-adik, jangan takut ketika adik-adik dalam keadaan susah, sedih, gembira. Kita harus menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus mengarahkan dan menggerakkan hati kita untuk melakukan kehendak Bapa. Masih ingat apakah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Ingat ini. Jadi tugas kita adalah bersaksi. Bersaksi apa? Nah, kita harus bersaksi tentang kemuliaan Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana cara kita bersaksi? Kita kan masih kecil ya. Nah, caranya adalah satu, ya, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang satu adalah setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, nanti berbicara, ya, sampaikan kabar baik tentang firman Tuhan ini kepada mama, kepada papa, oma, opa, atau kepada kakak, atau kepada adik, bahkan kepada semua orang yang ada di lingkungan kita. Jadi tidak boleh malu lagi untuk bersaksi, berbicara, karena Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus menggerakkan kita, mengarahkan kita untuk bersaksi. Oke? Dua nih adik-adik. Kita harus bersaksi dengan kehidupan kita. Jadi anak yang baik, anak yang menurut orang tua, rajin sekolah minggu, ya. Jadi nanti kalau orang-orang melihat kita, oh siapa itu? Wah, rajin sekali ya, baik sekali ya dia. Nah, orang kalau melihat kita, melihat tingkah laku kita, orang-orang jadi memuliakan Tuhan, jadi merasa ikut. Karya Roh Kudus yang ketiga, Roh Kudus menyadarkan kita akan kesalahan kita. Tadi di awal Tante Yesus sudah menanyakan bagaimana perasaan adik-adik ketika berbohong. Kalau adik-adik berbuat salah, berbuat yang tidak baik, kemudian merasa menyesal, merasa bersalah, itu adalah karya Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang sudah menyadarkan kesalahan adik-adik. Kita harus bersyukur ada Roh Kudus yang menyadarkan setiap kesalahan kita. Kalau adik-adik bersalah, adik-adik harus segera mohon ampun kepada Tuhan dan mengaku kepada siapa kita melakukan hal yang tidak benar. Karya Roh Kudus yang keempat, Roh Kudus mengarahkan dan menggerakkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Apa itu hal-hal yang baik?
kita akan melihat hal-hal yang bisa dilakukan oleh adik-adik. Di rumah, adik-adik bisa membantu orang tua. Di sekolahan, adik-adik bisa meminjamkan pensil kalau teman-teman ada yang tidak membawa pensil, meminjamkan penghapus, atau ini nih, ketika istirahat ada teman yang tidak membawa bekal, kalian bisa berbagi makanan kepada teman-temannya. Itu di sekolah. Di mana lagi ya? Berbuat baik bisa dilakukan dimanapun. Di lingkungan kita juga bisa loh. Misalkan ada di luar, ada pengemis, minta-minta. Adik-adik bisa memberi uang kepada pengemis. Yang paling sering nih, ada pengamen, jreng. Adik-adik juga bisa memberikan uang kepada pengamen. Nah, itu adalah hal-hal baik, perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada. Tapi ingat, ketika adik-adik melakukan perbuatan baik, adik-adik tidak boleh sombong. Wah, aku sudah melakukan perbuatan baik nih, siapa dulu dong? Aku. Nggak boleh ya. Perbuatan baik yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu? Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memimpin kita. Ya. Roh Kudus memimpin hidup kita sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan juga ingat adik-adik, apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan diri sendiri. Oke? Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan tutup firman Tuhan dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang benar. Kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan biarlah apa yang sudah kami lakukan, perbuatan baik yang kami lakukan, untuk menyenangkan hati Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami ini Tuhan, berkati kedua orang tua mereka Tuhan, pekerjaan mereka untuk berkati. Bapa di surga, ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami yang salah. Semua doa ini Bapa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 13a. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi ya, Yohanes 16 ayat 13a. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Halo adik-adik semuanya. Nah, hari ini aktivitasnya akan dipimpin oleh Kak Febri. Nah, hari ini kita akan membuat apa ya? Pasti adik-adik semuanya penasaran. Nah, aktivitas kita hari ini tidak jauh-jauh dari pekerjaan Roh Kudus.
Dan apa yang sudah Roh Kudus lakukan untuk kita? Nah, kita akan membuat seperti ini adik-adik semuanya. Kita akan membuat kubus. Yuk, kita ikuti bagaimana cara membuatnya. Sedikit sulit memang, tapi adik-adik semuanya mengikuti dengan baik, pasti akan bisa. Pasti adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik. Oke? Kita Oke adik-adik, sekarang Kak Febri akan menuliskan apa saja peran Roh Kudus dalam menolong Kak Febri. Kak Febri akan menulis dalam jika sudah seperti ini, kita akan mewarnai setiap gambar yang ada di bagian kotak-kotak ini ya. Oke adik-adik, jadinya seperti ini ya. Nah, adik-adik bisa lihat kan bagian mana yang sudah Kak Febri warnai. Sekarang kita akan menggunting polanya ya. Kita akan gunting pola sesuai dengan pola yang ada di bagian ini, seperti ini. Nah, ingat adik-adik, saat menggunting harus hati-hati ya, supaya tidak terluka, supaya tangannya tidak berdarah. Oke, sekarang Kak Febri ambil guntingnya dulu. Nah, kita akan mulai menggunting sesuai dengan pola yang ada. Adik bisa ikuti di rumah ya cara mengguntingnya.
jika sudah seperti ini, kita akan melipatnya. Nah, nanti adik-adik lipatnya ikuti sesuai pola yang ada seperti ini ya. Oke adik-adik, jika sudah seperti ini, kita akan mulai memberikan lem pada sisi-sisinya sini ya. Kita akan coba berikan lem. Kita beri lemnya hati-hati supaya tidak ketika kita sudah memberikan lem pada sisi-sisinya, kita mulai rekatkan ya adik-adik, perlahan-lahan yang rapi. Kita belajar untuk rapi ya. Rapi seperti ini, kita sudah lemkan ini, kita lem, lalu kita lem lagi sisi dalamnya. Oke, jadi deh adik-adik, seperti ini kubusnya. Seperti ini ya. Oke, selamat mencoba di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik semua. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, kita bersyukur ya. Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus di dalam hati kita yang berkuasa untuk memimpin kita, membimbing kita dalam kehidupan kita untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan yang baik, supaya kita terus diperbaharui sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Aktivitasnya sudah dikerjakan belum? Jangan lupa, nanti difoto, dikirimkan ke grup WhatsApp Papa Mama adik-adik yang ada di kelas adik-adik masing-masing. Kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin kita ibadah kita hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kita mau berdoa bersama-sama. Diakhiri, Bapa, terima kasih.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan, kasih setia, pimpinan Tuhan pada ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat yang Engkau berikan kepada kami di dalam ibadah hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berkuasa di dalam hati kami untuk terus memimpin kami menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan setia kepada Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.